Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 November 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni sama si Livia membawa Junior ke rumah sakit ke dokter kulit untuk menghilangkan tanda lahirnya Junior. Singkat cerita, Junior juga diambil oleh suster dan si Broko Kroni sama si Livia juga keluar. Lalu si Broko Kroni ngomong kepada Livia, pokoknya HP kamu matiin. Kalau nanti si Dewa sama Nana nelpon, kata si Broko Kroni. Lalu terlihat di sisi lain di perusahaan Buana di sini ada yang melamar kerjaan. Tapi di sini orang ini maksa mau melamar kerjaan dan di sini juga karyawannya Dewa juga memanggil Sapam untuk mengusir orang itu. Lalu orang itu juga diusir sama Sapam, dibawa keluar. Pas di depan pintu di sini ketemu sama si Nurus Tunjung, si Priska, si Jenong, si Muka Dua. Lalu orang itu juga dia pergi dari sana dan si Priska orang ini dimanfaatkan oleh si Priska. Si Priska juga dia memanggil orang itu. Lalu orang itu juga di sini berhenti waktu dipanggil oleh si Nurus Tunjung, si Priska. Singkat cerita, si Priska juga ngomong kepada orang ini yang mau cari kerjaan. Lalu si Priska juga dia menghampiri orang itu dan singkat cerita si Priska sudah ngobrol sama orang itu dan orang itu juga mau apa yang dikatakan si Priska. Singkat cerita si Priska juga membawa orang itu ke kantor polisi untuk membuat bukti-bukti yang palsu. Lalu orang ini juga ngomong kepada polisi bahwa si Ken Kelvin sama si Alia si Ratul itu tidak bersalah. Saya jadi saksinya, kata orang ini. Lalu si Priska juga di sini dalam batinnya dia ngomong ini pasti berhasil, kata si Nurus Tunjung, si Priska. Singkat cerita polisi juga membebaskan si Alia si Ratul sama si Ken Kelvin dengan bukti palsu suruhan si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu terlihat di sisi lain Nana yang lagi panik, dia mencari-cari Junior yang dibawa si Broko Kroni sama Livia. Lalu dia juga masih mencari Junior dan yang dibawa oleh si Broko Kroni. Lalu terlihat di sisi lain si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung, si Alia si Adel yang bebas dari penjara. Dia melihat Dewa yang lagi panik dan dia juga menghampiri Dewa. Terjadilah di sini cekcok antara Dewa sama si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga dia tidak percaya kalau si Ken Kelvin sama si Alia si Ratul dia bebas dari penjara. Lalu Nana juga di sini juga dia sama kayak Dewa, dia tidak percaya. Lalu Dewa juga langsung menelpon ke kantor polisi. Dewa juga pas sudah nelpon ke kantor polisi, di sini si Ken Kelvin juga dia ngomongnya malah ngawur tidak karuan membuat Dewa emosi. Singkat cerita di sini Dewa juga tidak tertahan emosinya langsung. Si Ken Kelvin juga dihajar perutnya sama Dewa Buana. Pas sudah menghajar si Ken Kelvin, Dewa Buana juga dia pergi dari hadapan si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain dia juga berhenti dulu di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah rombongan si Kehe Tony, yaitu anak buahnya si Ken Kelvin karena suruhan si Ken Kelvin. Singkat cerita di sini terjadilah perkelahian antara Dewa sama anak buahnya si Tony, yaitu anak buahnya si Ken Kelvin. Tapi singkat cerita anak buahnya si Tony juga semua nampuyak kalah sama Dewa. Singkat cerita Dewa juga dibawa oleh Nana ke rumah sakit karena perutnya ketendang oleh si Kehe Tony. Pas di rumah sakit dia sangat kaget dan terkejut melihat si Broko Kroni sama si Livia. Si Broko Kroni juga sama si Livia juga dia calawak melihat Dewa dan Nana ada di rumah sakit. Lalu terlihat si Broko Kroni juga dalam batinnya ini gawat kita pasti ketemu sama Dewa, kata si Broko Kroni kepada si Livia. Lalu Dewa juga dia menghampiri si Broko Kroni. Tapi di sini si Broko Kroni juga dia ngumpet di meja yang untuk mengantar-ngantari pakaian suster. Dia juga ngumpet di sana dan Dewa juga panik mencari si Broko Kroni dan Livia. Tiba-tiba meja itu didorong. Tahu-tahu si Broko Kroni ada di belakang meja itu. Lalu di sini Dewa juga sangat geram kepada si Broko Kroni. Di sini si Broko Kroni juga sama si Livia juga masih dia mau kabur dari hadapannya Dewa. Pas di depan pintu dia tabrakan sama suster yang membawa alat-alat untuk operasinya Junior yang mau dihilangkan tanda kelahirannya.
Lalu di sini Dewa juga langsung dia menghajar si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dia sangat kesakitan, dihajar terus sama Dewa dan dia juga mengatakan di mana Junior sekarang, kata Dewa sambil menghajar si Brokokokroni. Lalu Lipia di sini juga mengatakan kepada Dewa bahwa Junior ada di ruang operasi. Dewa juga langsung tidak banyak basa-basi, dia langsung ke ruang operasi. Sampai ke ruang operasi dia juga langsung masuk dan di sini dokter juga sangat kaget ada Dewa dan Nana masuk. Singkat cerita, Junior juga untung belum dioperasi sama dokter dan dia juga dibawa oleh Dewa. Lalu di sini singkat cerita dia juga pergi pulang dari rumah sakit sampailah ke rumah dan di rumah juga si Brokokroni dihajar lagi sama Dewa sampai nyungsep di pojok dihajar sama Dewa. Tiba-tiba datanglah Bupara dan Neratu. Lalu Dewa juga menceritakan semuanya kejadian waktu di rumah sakit kepada Bupara dan Neratu. Bupara juga sangat murka dan Neratu juga sangat geram dan murka kepada si Brokokokroni karena dia telah mau mencelakakan cicitnya dan cucunya Bupara. Terlihat di sisi lain di sini si Ken Kelvin yang lagi cinekol yang duduk di dekat taman. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung si Priska. Kenapa kamu masih di sini? Kamu harus kerja, kata si Priska sambil menunjuk-nunjuk kena hidungnya si Ken Kelvin. Tapi si Ken Kelvin malah dia melihat si Brokokokroni yang lagi duduk di taman. Dia juga tadinya mau menghajar si Brokokokroni tapi ditarik oleh si Alia si Hiledatel. Lalu terlihat di sisi lain Pasha, Lucky, Dewi dia ngawal ayahnya Dewi ke sebuah kafe untuk ketemuan sama kliennya. Lalu Pasha juga sama Lucky dan Dewi juga nunggu di luar. Dia juga lagi ngobrolkan masalah hubungan Pasha sama Lula. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dan mendengarkan, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia akan mengambil cincin di jaketnya Pasha. Pasha juga dia pergi ke belakang untuk cuci tangan karena dia mau makan. Di sini dimanfaatkan oleh si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia langsung dia pergi ke dimana Pasha tadi duduk dan dia juga langsung mengambil cincin di dalam jaketnya Pasha. Pas sudah dia mengambil cincin itu dia buru-buru pergi dari tempat itu dan dia juga masih nyuput sambil dia melihatkan cincin yang dapat mengambil dari jaketnya Pasha. Lalu singkat cerita Pasha juga dia sudah kembali dari belakang dan dia juga langsung makan. Pas sudah makan dia juga langsung pergi untuk ketemu sama Lula. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya si Ken Kevin, si Alia si Hiledatel dia lagi mewek, dia sedih karena ingat sama Junior. Dia juga sambil memandang fotonya Junior. Lalu dalam batinnya dia juga akan ke rumahnya Bupara untuk melihat Junior. Singkat cerita si Alia si Hiledatel juga dia pergi ke rumahnya keluarga Dewa Buana. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Mbak Lia. Pas dia mau ketemu sama Bupara dia sangat kaget ada orang ngintip-ngintip di depan pintu rumahnya Neratu. Lalu Mbak Lia juga menghampiri orang itu dan dia juga langsung nanya, "Kamu kenapa ngintip-ngintip di sini?" kata Mbak Lia kepada si Alia si Hiledatel. Lalu terlihat si Alia si Hiledatel juga sangat kaget dan dia juga panik dan dia juga langsung lari dari hadapan Mbak Lia. Tapi Mbak Lia juga dengan sigap langsung dia menarik ciputnya si Alia si Hiledatel dan si Alia si Hiledatel juga dia menengok kepada Mbak Lia dan Mbak Lia juga, "Kamu ini kan si Alia yang telah menyulik Junior," kata Mbak Lia. Dia juga lari si Alia si Hiledatel dan Mbak Lia juga berusaha dia menahan si Alia si Hiledatel, tapi Mbak Lia didorong oleh si Alia si Hiledatel dan Mbak Lia juga nampuya. Lalu si Alia si Hiledatel juga langsung lari dan Mbak Lia juga berusaha mengejar, tapi pas di luar datang mobil si Brokokokroni dan Mbak Lia juga ketabrak sama mobilnya si Brokokokroni. Lalu si Roni juga membawa Mbak Lia ke belakang. Pas di belakang ada Nana dan Dewa dan Junior yang lagi santai. Dewa dan Nana juga sangat kaget melihat Mbak Lia digendeng oleh si Brokokokroni si kadal buntung. Dan Nana juga sama Dewa nanya kepada Mbak Lia, "Kenapa kamu Lia?" kata Dewa. Lalu Mbak Lia juga menceritakan semuanya. Tadi ada si Alia si Hiledatel ngintip-ngintip di depan pintu. "Saya berusaha menahan si Alia si Hiledatel tapi saya didorong," kata Mbak Lia. Lalu di sini Nana juga langsung pergi ke dalam karena dia sangat ketakutan. Pas Nana sudah pergi, Dewa juga malah memarahin Mbak Lia. Di sini terjadilah cekcok antara
Balia sama Dewa. Lalu Dewa juga langsung meninggalkan Balia dan Dewa juga tidak mau Balia ngomong kayak gitu kepada Nana. Seharusnya dia itu ngomong dulu kepada Dewa. Dasar Dewa tidak punya pikiran lagi bahwa dia tidak tahu Balia bahwa Nana yang lagi ketakutan sama si Alia, si Atil, dan si Kevin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledan. Karena Mimin geus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.